Halo semuanya, welcome back to Ruang Komik. Masih bersama saya di sini. Hari ini kita akan lanjut lagi Lotem setelah sekian lama tidak upload. Sudah banyak yang komplain, gua lihat di komen. Tapi hari ini kita akan lanjut. Yang mana kemarin sebagai pengingat saja kita sampai di klan yang sudah mengkoitkan si Kapim. Kemudian memunculkan diri juga di depan dua orang demigod resmi, yaitu Archbishop Snake dari Storm Church dan seorang pria bermata emas. Yang mana kita belum tahu siapa si pria bermata emas ini. Tapi dengan si Snake tidak mempermasalahkan keberadaan si pria tersebut, demigod ini, kita bisa menduga kalau dia ini mungkin dari church yang lain, ya, atau dari Loen Kingdom. Pokoknya Beyonder yang resmi lah. Nah, singkatnya setelah aksi sebelumnya, kalian langsung balik dan pergi ke dimensi Grey Fox seperti biasa. Di sini kalian mendapatkan dua karakteristik miliknya si Katie dan Parker sebelumnya. Yang sayangnya si Belize itu kabur kemarin dan si Haras juga berhasil kabur dengan luka yang cukup parah. Jadi kita tidak tahu apakah dia pada akhirnya tewas atau tidak karena sudah terkontaminasi racun yang sangat lama kemarin dan sudah kena ledakan juga, sudah dibom sama si kalian. Mungkin tewas tapi tidak ada penjelasan sama sekali. Yang pasti si kalian tidak mendapatkan karakteristik si Belize dan Haras. Nah, di sini tentunya kalian mencoba mendefend untuk mendapatkan reset potion dari karakteristiknya si Katie dan Parker. Tapi ternyata gagal. Kayaknya karena pathway mereka ini cukup jauh dari pathway Seer gitu ya. Atau mungkin karena sequence mereka tinggi, atau mungkin karena si klan ini tidak mediumship. Tidak langsung mediumship ke si mayatnya, ke jiwanya si mereka ini. Karena yang di defend ini kan cuma karakteristiknya doang, jadi mungkin kemungkinan berhasilnya cukup kecil gitu ya. Atau bisa jadi kalian kurang info juga dan sebagainya. Pokoknya gagal lah dia ini mediumship resep pathway mereka. Tapi ada dapatnya juga sih, dimana kalian ini pada akhirnya mengetahui kalau si Parker itu sequence 8 sheriff dan si Katie itu sequence 1 interrogator yang sama-sama dari pathway arbiter. Sebagai pengingat, pathway arbiter ini adalah pathway-nya keluarga kerajaan Loen. Jadi pathway ini dikendalikan sama kerajaan, sama keluarga Augustus. Jadi kalau kesebar, harusnya ada hukuman yang cukup ketat bahkan kepada para bangsawan sekalipun. Dan selain Loen Kingdom, BTW, keluarga Castia dari Vena Potter itu juga menguasai pathway yang sama, pathway arbiter ini. Nah, jadi dengan ini, kalian makin bingung kenapa Beyonder pathway arbiter termasuk si Haras yang bahkan lebih kuat daripada Katie ya. Katie aja sequence 7, jadi Haras itu mungkin sequence 6 atau sequence 5 pathway arbiter. Itu kenapa mereka bantuin si Kapim? Apakah kasus human traffickingnya si Kapim ini ada hubungannya dengan keluarga kerajaan? Apakah nanti para korban sebelumnya itu akan dikirim ke salah satu bangsawan? Atau gimana? Itu masih menjadi misteri. Belum tahu ada apa di balik kejadian ini. Ada konspirasi apa itu tidak tahu. Tapi setelah mendapatkan dua karakteristik pathway arbiter ini, kalian kemudian ingat dengan si Sayu, temannya si Force, yang adalah Beyonder pathway arbiter juga. Jadi kalian rencananya bisa menjual karakteristik ini kepada si Sayu melalui Miss Magician ketika nanti di Tero Club. Dan selain itu, kalian di sini mikir juga tentang proses naik sequence-nya yang lagi-lagi menjadi fokus utama si kalian pada saat ini. Di mana dia menyimpulkan acting methodnya yang ada 3 itu ya, perform, persiapan, dan apresiasi dari penonton. Itu cukup oke, cukup bagus lah sebagai acting method karena kalian berhasil mendigest potionnya cukup banyak. Jadi kalau dia terus seperti ini, kayaknya dia bisa naik sequence dalam 2 bulan lagi katanya. Nah, kemudian pada jam 8 malam, ini masih pada hari yang sama ya, setelah kasus Kapim sebelumnya, terus malamnya, pada malam harinya, kalian datang ke pertemuannya Mr. Eye of Wisdom. Di sini kalian masuk seperti biasa dan ikut pertemuan seperti biasa, tapi tiba-tiba ketika kalian masuk ke dalam ruangan tersebut, intuisi kalian ini mengatakan ada bahaya, tapi dia nggak tahu bahayanya ini di mana atau bahayanya ini apa. Kayak dia ini merasa dalam bahaya aja, bahkan membuat si kalian ini takut. Segala lampu aja dia takut jatuh terus nimpuk dia karena tidak tahu bahayanya ini dari mana. Sampai akhirnya Mr. Wisdom memulai pertemuan berjalan secara normal saja, tapi di sini kalian hanya memantau saja. Jadi sepanjang pertemuan ini kalian isinya waspada doang, tidak merequest apapun, tidak menjual apapun, dia pasif saja di pertemuan ini sampai selesai, diem doang karena dia takut ada apa-apa yang terjadi. Baru setelah selesai kalian keluar dan perasaan bahayanya ini tiba-tiba hilang. Jadi artinya bahayanya ini dari dalam ruangan tersebut. Nah, singkatnya dugaan si klan mungkin ada Beyonder dari Rose School of Thought yang memantau pertemuan tadi. Lebih tepatnya adalah si demigod. Kalau kalian ingat, Merrick dan Sharon itu dulu pernah cerita pas dia merequest bantuan kepada si klan ya untuk melawan Rose School of Thought. Mereka menceritakan kalau kelompok yang memburu mereka itu sebenarnya ada high sequence Beyondernya, ada demigodnya. Tapi si Beyonder ini berhasil dikecoh pergi ke tempat lain. Jadi di situ cuma ada si Steve yang paling kuat, yaitu sequence 5 Wraith. Nah, mungkin si demigod ini ada di situ, sudah berhasil sampai ke situ yang membuat si klien merasakan bahaya tadi. Karena kan si klien ini memang terlibat dengan mereka. Bahkan dia mengkoitkan pihaknya si Rose School of Thought.
Nah, untungnya di sini kalian tidak membawa item-item dari si Steve kayak misalnya biological poison bottle atau karakteristiknya si Tyre, itu tidak dia bawa, jadi cukup aman. Kalau kalian membawa item-item tersebut, kayaknya dia langsung ketahuan sama si Demigod ya, bahwa dia terlibat dengan kematian si Steve dan Tyre dan Jason, dan mungkin akan langsung disikat, tapi untungnya tidak bawa. Nah, Shin kemudian berpindah ke Sayu yang setiap malam itu dikatakan pergi ke banyak tempat untuk melihat petunjuk-petunjuk dari informan dia. Karena Sayu ini kan bounty hunter gitu ya, punya banyak informan, jadi dia sering meninggalkan kode-kode dengan informannya dengan meninggalkan sesuatu di suatu tempat. Nah, terus ada di satu tempat, Sayu melihat ada satu tanda, satu kode yang biasanya nggak muncul nih, di mana ini katanya tanda dari si pria misterius yang menjual potion sheriff tempo hari. Sebagai pengingat, di salah satu pertemuan Mr. A, saya itu sempat melihat ada resep potion sheriff. Saya beli resep tersebut, terus dia dihampiri oleh seorang pria misterius dengan topeng emas yang menawarkan saya join ke kelompoknya, ke grupnya. Si pria ini menawarkan, saya nantinya akan dikasih misi. Kalau saya terima, saya ini akan mendapatkan poin kontribusi yang bisa ditukar dengan resep atau bahan potion. Kalau ditolak pun nggak apa-apa katanya, tidak harus menerima. Nah, selama ini si pria misterius ini nggak pernah ngontak si Sayu. Baru sekarang akhirnya ada kontak. Dia pengen ketemu sama si Sayu. Sayu pun membalas kode si pria ini dengan meninggalkan petunjuk lagi di tempat yang sama. Pokoknya kode-kodean antara mereka berdua lah ya. Terus singkat cerita, setengah jam kemudian Shin berpindah ke salah satu gang yang mana di sini sudah ada si Sayu dan si pria misterius yang memakai jas hitam dan topeng berwarna emas. Si pria ini intinya ngasih misi ke Sayu yang katanya tidak terlalu sulit, tapi mungkin ada bahayanya sedikit, kata dia. Dimana Sayu disuruh menginvestigasi siapa yang akhir-akhir ini bersinggungan dengan si Kapim, alias sebenarnya pengen nyari si Clan ya, atas kematian si Kapim. Nah, Sayu sendiri ternyata kenal dengan si Kapim yang adalah seorang penculik atau human trafficker. Jadi dia awalnya menolak karena dia tidak mau berhubungan dengan si Kapim, karena mungkin si Sayu ini ngiranya si pria ini bekerja untuk si Kapim gitu ya. Dan Sayu ini disuruh nyari orang yang bersinggungan dengan si Kapim, musuhnya si Kapim. Makanya Sayu nggak mau karena dia tidak mau bekerja untuk si Kapim gitu ya. Tapi si pria ini terus cerita kalau si Kapim itu sudah dead, sudah mati. Dia tewas di rumahnya dengan tubuhnya disebari kartu tarot. Terus di kepalanya atau di wajahnya ada kartu Judgment dan The Emperor. Jadi kelompok mereka ini sebenarnya sedang menyelidiki kasus tersebut, mencari si orang yang terlibat. Jadi Sayu disuruh membantu. Salah satunya, Sayu disuruh nyari tahu kasus-kasus apa saja yang ada hubungannya dengan kartu tarot. Nah, tapi tidak dijelaskan Sayu ini menerima misi tersebut atau tidak, karena Shin kemudian skip pas dia pulang dan ketemu sama si Force. Di sini Sayu cerita kepada si Force tentang misi yang dikasih sama si pria misterius tadi, yang BTW Force juga tahu ya si pria ini, karena pas ketemu, pas diskusi dulunya itu juga ada si Force. Intinya Sayu menceritakan misinya tadi untuk menyelidiki orang yang bersinggungan dengan si Kapim dan masalah kematian Kapim juga. Dan di sisi lain, Force kaget dengan kematian si Kapim, karena dia ini juga nggak suka dengan si Kapim, jadi ada perasaan syukurin gitu ya. Tapi setelah Sayu menceritakan kematian si Kapim ini dengan cukup detail, yang dikasih tahu sama si pria tadi, di mana dia dibunuh di rumahnya, terus ada kartu tarot di tubuhnya si Kapim, dan di wajahnya ada dua kartu Judgment dan The Emperor, Force langsung kaget lagi. Kaget kuadrat, karena dia tentunya teringat dengan Terror Club. Di mana Force dalam hati ini mikir, apakah pembunuh si Kapim ini adalah anggota dari Terror Club? Tapi Force ini tidak mengingat ada anggota dengan kode nama Judgment atau The Emperor. Jadi Force bingung, siapa ini sebenarnya? Apakah dua kartu Judgment dan The Emperor itu adalah simbol sesuatu? Menyimbolkan sesuatu? Tapi nggak ada nih anggota Terror Club dengan kode nama tersebut gitu ya. Jadi Force masih bingung, ini siapa sebenarnya? Tapi dengan ini, Force pertama kali mengetahui adanya pergerakan Terror Club di dunia nyata, kalau memang benar dari Terror Club. Tapi lucunya Force ini malah bingung, apakah dia harus merasa excited atau merinding atau takut gitu ya. Karena di saat yang sama dia ini anggota Terror Club, jadi ada excitednya karena kelompoknya ini melakukan sesuatu. Tapi kan di sisi lain dia ini masih nggak tahu juga resiko tersembunyi apa dengan dia menjadi anggota Terror Club ini. Nah, Shin kemudian berpindah lagi ke Holywind Cathedral, yaitu headquarternya Storm Church ya, yang ada di Backland. Nah, di sini ada Snake, ada Archbishop Snake yang diskusi dengan bawahannya, masih terkait dengan kasusnya si Kapim, dimana Snake ini baru tahu dan baru mengungkap juga tentang si Kapim ini, dan rumornya bahwa dia adalah human trafficker itu rupanya benar. Jadi ini membuat Snake cukup bingung, kenapa orang seperti Kapim ini mendapatkan perlindungan dari banyak sekali biener yang kuat. Bahkan ada kekuatan sequence 5 dipakai di situ katanya. Nah, apakah ini artinya si Haras itu adalah sequence 5 Pathway Arbiter? Itu tidak dikasih tahu secara detail, tapi intinya kata si Snake ada kekuatan sequence 5 yang terlibat, yang terdeteksi.
Kemudian bawahannya ini melaporkan juga kalau mereka sudah berusaha mendefine tapi hasilnya adalah gagal. Terus kegagalan ini juga diiyakan sama si Snake karena katanya dia sendiri juga sudah melakukan hal yang sama tapi sama-sama gagal. Jadi sampai sini dia menyuruh bawahannya ini untuk fokus menginvestigasi kasusnya si Kapim. Scene kemudian berpindah ke esokan harinya di rumahnya si Audrey. Ini 1 hari setelah kasusnya si Kapim ya. Ada Audrey yang sedang sarapan dengan keluarganya dan ada bapaknya yang lagi baca koran tentang berita si Kapim tewas semalam. Nah Audrey yang gak tahu siapa itu si Kapim kemudian nanya ke bapaknya. Terus bapaknya jelasin lah rumor tentang si Kapim ini yang adalah human trafficker dan kronologi kematian si Kapim semalam, termasuk adanya figur hitam, pakai mahkota hitam, terus kartu tarot yang tersebar di tubuhnya si Kapim dan sebagainya. Cukup detail. Sehingga di berita si pelaku ini katanya mendapatkan julukan The Hero Bandit Black Emperor. Ini mungkin karena dari para saksi korban kemarin, itu kan mereka memang sempat melihat ada figur hitam di atas rumahnya si Kapim, kayak seorang emperor. Terus kenapa julukannya bandit? Adalah karena di beritanya dikatakan si orang ini, si Black Emperor ini, motifnya adalah nyolong hartanya si Kapim. Karena setelah kejadian kemarin, ada banyak hartanya si Kapim yang hilang katanya, yang dugaannya dicolong sama si sosok tersebut. Tapi di saat yang sama, dia ini masih dianggap pahlawan, dianggap hero, karena kan menyelamatkan para korban, dan nyolongnya ini pun dari seorang penjahat, dari seorang human trafficker. Ya siapa yang peduli gitu ya. Justru dengan dia menyelamatkan orang-orang ini, dia dianggap sebagai pahlawan, malah jadi pahlawan. Nah sama seperti si Force, ketika Audrey mendengar tentang kejadian ini ada keterkaitan dengan kartu tarot di tubuhnya si Kapim, terus adanya figur Black Emperor yang meskipun dijuluki bandit gitu ya, Audrey menduganya si pelaku ini kayaknya ada kaitannya dengan Terror Club. Karena kok kebetulan sekali, nggak lama sebelum itu, Mr. Full itu mendapatkan Card of Blasphemy Black Emperor dari pengikutnya. Sekarang ada sosok Black Emperor beraksi, nyikat penjahat, dan nyebar kartu tarot. Kebetulan sekali gitu ya, Black Emperor, kartu tarot. Jadi Audrey ada dugaan kalau pelaku ini adalah pengikut Mr. Full yang kemarin minta tolong ke Audrey untuk nyolong Card of Blasphemy-nya si Roselle di museum. Tapi ini masih dugaan, jadi Audrey pengen nyari tahu lebih detail lagi untuk mengkonfirmasi infonya bagaimana. Dan orang yang kayaknya akan tahu banyak tentang hal tersebut adalah si Kance Larsen, yang adalah anggota MI9. Jadi Audrey pengen nanya ke Kance ini, tapi kalau dia nanya langsung itu kan kayak terlalu ketahuan keponya gitu ya. Jadi Audrey berencana membuat pesta kecil, kemudian mengundang beberapa teman-temannya yang suka kemistisan juga, termasuk si Kance juga diundang tentunya, karena kan dia yang akan ditanya-tanya. Dan di situ nanti Audrey bisa mengumpulkan informasi lebih banyak. Nah di saat yang sama di sisi lain, pagi-pagi klien itu masak, terus makan sambil baca koran, dan dia melihat ada berita si Kapim dan hero bandit Black Emperor yang ngerampok si Kapim tapi dianggap pahlawan. Di sini klien kaget dong, karena dia sendiri nggak nyolong apapun kemarin. Kemarin itu dia cuma nyari dokumen doang. Siapa tahu ada bukti-bukti sesuatu yang berhubungan dengan konspirasi sesuatu gitu ya. Dan itu pun nggak dapet juga pada akhirnya. Jadi dia nggak ngambil apapun sebenarnya. Tapi kenapa ada rumor tersebut bahwa dia menyolong barang-barangnya si Kapim? Tapi di sisi lain, klien katanya suka dengan julukan Hero Bandit Black Emperor ini. Nasun kemudian berpindah lagi ke si Daisy yang diantar pulang sama polisi yang bertugas untuk area di sekitar rumahnya tersebut. Jadi Daisy itu semalaman ada di katedral untuk mengamankan diri sama beberapa korban yang lain, sambil ditanya-tanya juga kronologinya bagaimana tentang si Kapim tersebut. Terus dia tidur di situ juga sampai pagi harinya dia baru pulang diantar sama si polisi. Tentunya setelah sampai rumah, Liv dan Freya itu sangat kaget atau senang gitu ya, karena Daisy ini bisa balik dengan selamat. Terus pas mereka nanya apa yang terjadi, si pak polisi ini menjelaskan kalau Daisy ini diculik. Akan gua persingkat saja di sini. Intinya Daisy nyeritain kronologi penculikannya kemarin, termasuk tentang figur hitam yang adalah pahlawan katanya. Jadi mereka ini bukan diselamatin sama polisi, tapi Daisy percayanya si figur hitam inilah yang menyelamatkan mereka. Liv dan Freya rada-rada gimana gitu ya, karena memang secara kronologi rada aneh. Figur hitam berpenampilan seperti Emperor dan segala macam itu rada aneh menurut mereka. Tapi mereka percaya saja karena yang ceritain adalah si Daisy yang merasakan sendiri. Freya terus menceritakan juga tentang si clan di mana ada seorang detektif yang sangat baik yang mau membantu mencari kamu, dan buku catatanmu juga masih dibawa sama dia katanya. Terus si mamanya bilang, si Liv bilang, meskipun Daisy ini sudah ketemu duluan, tapi mereka harus tetap terima kasih sama si mas-mas detektif kemarin. Scene kemudian berpindah lagi ke sebuah tempat bawah tanah. Tidak dijelaskan ini di mana, tapi ada sekelompok orang yang diskusi masalah si Kapim. Tidak dijelaskan juga mereka ini kelompok siapa, apakah Nighthawk, apakah church lain, atau petugas dari Lone Kingdom. Tapi intinya di sini mereka membandingkan kematian Kapim dengan kematian Lanevus. Nah dari diskusi mereka itu punya dua dugaan.
Pertama, bisa jadi si orang yang matiin Lanevus dan si orang yang matiin Kapim itu adalah orang yang sama. Meskipun secara kekuatan menurut mereka itu berbeda, tapi bisa jadi si orang ini memang naik sequence, jadi tambah kuat atau menggunakan item atau artefak segala macam. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi ini dua orang yang berbeda tapi tergabung dalam satu organisasi dengan simbol kartu tarot. Jadi ini merupakan organisasi baru yang harus mereka note gitu ya, yang harus mereka pertimbangkan, yang harus mereka awasi. Nashin kemudian berpindah lagi ke pesta yang diadakan oleh si Audrey. Pesta kecil-kecilan sebenarnya. Di sini Audrey mengundang beberapa teman bangsawannya yang juga suka dengan kemistisan dan juga tentunya si Kance Larsen. Ya, iyalah karena target utamanya kan adalah si Kance ini ya untuk ditanya-tanya. Di sini ada sedikit info bahwa ternyata ada beberapa orang di sini yang tahu tentang Beyonder dan kemistisan. Jadi bukan cuma si Audrey dan si Glenn saja. Cuman sama kayak si Audrey, mereka ini nggak mau join ke organisasi Beyonder yang resmi karena takut terikat dan sebagainya. Padahal sebenarnya cuma itu saja pilihan mereka kalau mau jadi Beyonder. Karena di dalam Lone Kingdom itu tidak diperbolehkan jadi Beyonder tanpa izin. Mungkin ada beberapa keluarga yang boleh, mungkin ya, gua rada lupa. Keluarga yang sudah tua bersanding dengan keluarga Agustus itu mungkin ada yang boleh. Tapi semua bangsawan di situ yang hadir di sini, keluarga mereka itu nggak setua itu. Keluarga mereka ini nggak setua keluarga Agustus yang sudah ada sejak zaman Solomon Empire gitu ya, di epok keempat. Keluarga mereka ini masih muda-muda, mungkin dulu itu diangkat menjadi bangsawan karena jasa sesuatu atau kontribusi sesuatu gitu ya. Kayak keluarganya si Rafterpound yang kemarin sempat dijelaskan, itu diangkat jadi bangsawan karena berjasa dalam Battle of the Violated Oath di tahun 700-an epok kelima. Intinya keluarga mereka ini nggak setua itu, jadinya nggak dikasih atau dituruni Potion Arbiter dari keluarga kerajaan. Nah balik lagi, karena ada Kance Larsen di sini yang merupakan anggota resmi MI9 dan ternyata orang-orang di situ kebanyakan juga tahu kalau Kance ini anggota MI9. Jadi mereka pada penasaran lah tentang kasusnya si Kapim ini. Mereka nanya kekuatan apa yang dipunya sama hero bandit Black Emperor, dimana Kance tidak menjelaskan secara spesifik juga karena tidak boleh. Tapi dia mengatakan jejak di TKP itu ada cukup banyak. Ada tanda-tanda racun, ada Spectre Shriek yang skill teriakannya si klan itu ya. Kemudian ada peluru yang dikasih efek exorcism juga, dan ada sebuah petunjuk yang mengatakan kalau si hero bandit Black Emperor ini ada dalam bentuk specter atau spirit. Terus ada lagi yang nanya apakah Kapim itu punya Beyonder yang kuat dan banyakkah, pertarungannya sangat sengitkah katanya. Tapi Kance cuma menjawab betul gitu doang, karena katanya dia tidak bisa menjelaskan secara detail karena takut dihukum sama kaptennya. Nah dari sini Audrey makin yakin kalau hero bandit Black Emperor ini adalah pengikut Mr. Fool. Tapi beda dengan yang mengkoitkan si Kelangus ya, dan yang mengkoitkan si Lanevus. Alias ini adalah pengikut ketiga Mr. Fool yang ada di Blackland. Karena dari segi skill yang dideskripsikan sama si Kance ini, Audrey merasa nggak mirip mereka ini. Jadi mungkin ada 3 orang yang berbeda, sama-sama pengikutnya Mr. Fool. Dan dugaan Audrey masih sama kayak yang tadi. Ini adalah pengikut yang nyolong Curve Blasphemy-nya si Rochelle yang ada di museum. Itulah kenapa juga dia bisa mempunyai bentuk Black Emperor. Mungkin ada hubungannya dengan Curve Blasphemy, mungkin. Nah kemudian selain itu, mereka juga membahas tentang si Kapim yang adalah human trafficker, penculik, penjahat dan sebagainya. Sehingga di sini Audrey merasa ini mirip sekali dengan kasusnya si Lanevus yang juga adalah penjahat dan berujung kepada hampir turunnya True Creator gitu ya. Pokoknya orang yang bahaya lah, sama-sama orang yang jahat dan orang yang berbahaya. Jadi Audrey di sini cocokologi. Kalau misalnya yang nyikat ini bener adalah pengikutnya Mr. Fool, kayaknya ada sesuatu di balik human trafficking ini, nggak sekedar penculikan biasa gitu ya. Karena Audrey merasa yang disentuh, yang diutek-utek sama Mr. Fool dan pengikutnya itu biasanya ada konspirasi besar yang terjadi di belakangnya. Kayak si Lanevus, ternyata di baliknya ada turunnya True Creator gitu ya. Jadi apakah kasus human trafficking ini nantinya berhubungan dengan kemistisan juga? Entah itu untuk ritual atau persembahan ke evil god tertentu. Karena kan tadi katanya ada Beyonder yang kuat yang terlibat di dalam sini juga, yang ada di pihaknya si Kapim bahkan. Jadi kayak bukan kasus human trafficking biasa. Ini dugaan saja sih sebenarnya dari si Audrey. Kemarin si Lanevus berhubungan dengan True Creator, makanya disikat sama Mr. Fool. Jadi apakah kelompoknya si Kapim ini juga berhubungan dengan Evil God? Makanya disikat juga sama Mr. Fool. Rasa-rasanya ini lagi-lagi konflik antar 2 God nih, Mr. Fool dan satu Evil God lagi, pikirnya si Audrey. Meskipun Audrey masih nggak tahu juga sih Evil God mana yang berhubungan dengan kelompoknya si Kapim ini. Apakah True Creator juga atau bukan? Itu yang Audrey pikirkan. Nashin kemudian berpindah ke Klein pada siang harinya, di mana dia mendapatkan surat dari Old Kohler. Sebagai info, Klein memang menyuruh Kohler ini untuk mengirim surat kalau ada sesuatu yang penting dan harus langsung disampaikan kepada si Klein terkait Isburu. Meskipun dikatakan Kohler ini nggak bisa baca tulis yang segitunya, jadi dia itu bisa ngasih info ketemu kapan,
atau di mana gitu ya, mungkin bisa. Tapi pokoknya dia ini harus langsung menginfokan kalau ada yang penting terkait Hizburo melalui surat. Nah tapi pas surat ini dibuka, ternyata ada tulisan yang sangat panjang. Jadi bukan si Kohler ini, karena dia tidak bisa baca tulis yang segitunya. Singkat cerita, surat ini adalah dari si Daisy yang terima kasih ke klien karena dia membantu mencari si Daisy kemarin. Dan si Daisy juga sekalian meminta buku catatannya dibalikin dengan sopan tentunya ya. Tapi klien rencananya akan mengurus hal ini nanti saja karena dia pengen pergi ke Kuala Club. Kalau kalian ingat di part 43, klien mikir perform apa yang bisa dilakukan untuk acting method. Dan salah satunya adalah dia berencana mengungkap masalah Will Austin yang membuat si Aaron Series menjadi sangat sial tempo hari. Jadi kalian pergi ke Kuala Club singkat cerita dan ketemu dengan si Aaron Series. Dan di situ juga ada si Talim Dumont dan si Mike Joseph. Setelah kalian datang, tentunya mereka berempat ini sapa-sapaan dan kebetulan mereka bertiga saat itu memang sedang ngegibahin si klien. Tapi bukan ngegosip yang buruk ya, melainkan karena si Mike Joseph ini pengen menyewa si klien sebagai bodyguard lagi. Jadi Mike ini cerita kalau dia itu pengen ngeliput korban penculikan si Kapim untuk mendengarkan pengalaman mereka dan nantinya akan dipublikasikan. Bersamaan, ada satu agenda lagi yang cukup menarik, di mana Mike bilang dia juga pengen mengungkap sosok hero bandit Black Emperor itu siapa, katanya. Jadi Mike Joseph itu rencananya akan nanya ke korban apakah ada sosok yang spesial atau dekat dengan dia gitu ya. Kalau si korban ini memberikan sebuah nama, nanti bisa diselidiki dan mungkin dia akan bisa mengungkap hero bandit Black Emperor. Karena asumsi dari si Mike ini mungkin saja si hero bandit Black Emperor ini bergerak karena ada orang yang dia kenal diculik sama si Kapim. Jadi akan dia telisik dari para korbannya gitu ya. Kemudian kalian dalam hati kayak, nah gua tuh si sosok hero banditnya, saya itu. Tapi dalam hati doang ya tentunya. Tapi ya singkat cerita kalian setuju dan menerima misi bodyguard dari si Mike ini. Kemudian si Aaron Series tiba-tiba pengen nyewa si klien juga sebagai bodyguard juga. Jadi katanya Aaron ini masih penasaran dengan kejadian dia menjadi sial tempo hari. Karena dia masih menduga kayaknya dia sial ini berhubungan juga dengan si Will Austin. Aaron merasa kalau memang sialnya ini gara-gara si Will, ini membuat dia penasaran apa alasannya si Will Austin ini membuat dia sial. Padahal Aaron ini sudah sangat baik kepada si Will pas masih di rumah sakit. Jadi dia pengen nyewa si klien ini untuk menjadi bodyguard karena dia pengen pergi ke rumahnya si Will untuk ketemu sama si Will dan takutnya ada kejadian kesialan lagi menimpa si Aaron setelah berkontak dengan Will Austin. Dengan itu klien bisa rada menjaga si Aaron Series sebagai bodyguard. Nah karena ini tujuan si klien juga pada awalnya, klien juga pengen menyelidiki si Will Austin, tentunya si klien ini mau dong sekalian dibayar juga gitu ya. Terus masalah waktu segala macam itu mereka diskusikan sendiri antara si Mike Joseph dan Aaron Series supaya nggak bentrok waktunya menyewa si klien. Nah, scene kemudian berpindah ke Derek yang di sini sedang bingung karena setelah dia batuk-batuk kemarin dan mengeluarkan cacing semi transparan dengan 12 cincin kemarin, Derek itu kepikiran untuk nanya ke Mr. Full, cacing ini apa? Sesuatu apa? Gitu ya. Tapi karena Derek ini sungkan, nggak mau ngerepotin Mr. Full dengan hal sesimpel itu, Derek nggak jadi nanya. Nanti aja hal ini akan dia tanyakan kepada anggota Terror Club di pertemuan selanjutnya. Derek kemudian pergi ke tempat latihan atau lapangan latihan karena hari itu tim ekspedisi yang dikirim untuk menginvestigasi reruntuhan yang ada patung True Creator-nya itu akhirnya balik ke Sea of Silver. Dimana sebagai pengingat, Derek ini dulunya seharusnya itu juga ikut ke tim ekspedisi ini. Tapi karena Hangman dan anggota Terror Club itu menyuruh Derek untuk tidak ikut karena tidak tahu bahaya apa yang ada di situ dan apa yang akan terjadi segala macam, Derek memutuskan untuk pura-pura mau hilang kendali. Alhasil dia dipenjara dan tidak ikut tim ekspedisi ini. Nah, tim ini akhirnya pulang ke Sea of Silver. Nah, singkat cerita, setelah pergi ke lapangan, Derek melihat tim ekspedisi ini, termasuk ada juga si Lovia, ngumpul di situ, dikurung oleh sebuah kayak kaca gitu, yang dijelaskan terbuat dari sesuatu bernama Dark Ember. Jadi bisa ngelihat ke dalam, tapi terisolasi, tapi suara itu juga bisa keluar. Jadi mengisolasi saja. Kenapa mereka dikurung? Karena harus dikarantina terlebih dahulu untuk memastikan setelah balik dari ekspedisi ini mereka ini benar-benar oke, tidak ada gejala yang aneh-aneh, tidak terkontaminasi sesuatu yang aneh-aneh, dan kalau ada yang aneh itu akan ketahuan di situ dan akan terkurung dulu gitu ya. Jadi ini sebenarnya prosedur yang cukup normal saja setelah ekspedisi. Nah, Derek kemudian melihat ada satu temannya yang bernama Dark Regents atau Dark Regents yang merupakan sequence 8 gladiator di Pathway Giants. Derek ini nyapa si Dark, kemudian nanya kabar bagaimana, apakah sehat segala macam. Tentunya nggak berkontak juga secara langsung ya, karena ada pemisah kayak kaca ini tadi. Kemudian si Dark juga nyapa balik, menjelaskan kalau dia tidak apa-apa, sehat, tidak terluka, dan tidak mengalami bahaya yang gimana-gimana di ekspedisi. Semuanya lancar jaya, kata dia sambil tersenyum.
Ramai sekali, interaksi yang cukup normal antar teman seperti biasa. Tapi di sisi lain, Derek justru merasa merinding setelah si Dark ini senyum. Karena dia merasa senyuman si Dark ini rada aneh. Singkat cerita, Derek terus pulang ke rumah dengan terngiang-ngiang senyuman dari si Dark Regents ini yang cukup aneh. Kata si Derek, sekilas memang senyum biasa aja. Tapi ini senyum kayak kosong, Pak. Kayak si Dark ini tiba-tiba berubah, tidak mengenali si Derek, kayak senyum ke orang asing gitu ya, tidak akrab. Padahal Derek itu kenal dengan dia, temannya dia, akrab. Jadi kayak sudah punya chemistry. Kalau si Dark ini berubah, Derek itu pasti akan tahu. Dari sebatas senyumnya doang aja tahu kalau si Dark ini berubah. Sehingga Derek tentunya mencurigai ada yang terjadi ketika ekspedisi. Karena dari awal kan diskusi di Terror Club itu juga menyuruh Derek untuk jangan pergi. Karena nggak tahu akan ada bahaya apa di sana gitu ya. Bisa jadi mereka ini terkena sesuatu, terkontaminasi sesuatu, terpengaruh sesuatu dan sebagainya. Yang mana itu yang Derek takutkan. Kalau dia juga pergi dan dia juga terkontaminasi sesuatu ini, semuanya kena, tidak ada lagi yang tahu, tidak ada yang bisa menyelamatkan Sea of Silver. Itu kan premis awalnya kenapa Derek nggak pergi. Alhasil karena Derek ini takut akan ada sesuatu yang terjadi dengan Sea of Silver, seperti dugaan Terror Club di pertemuan kemarin, Derek rencananya akan melaporkan keanehan tersebut kepada Elder Council yang lain, atau Chief Colin Iliad sekalian. Tapi di saat yang sama, kalau dipikir-pikir, sebenarnya Derek itu nggak punya alasan yang sekuat itu untuk melaporkan keanehan tersebut. Karena perubahan yang dirasakan sama si Derek ini kan sangat subjektif sekali gitu ya. Perubahan si Dark Regents tadi, itu yang bisa ngerasain mungkin cuma si Derek doang yang akrab dengan dia. Bisa jadi orang lain itu tidak merasakan ada perubahan apapun dari si Dark Regents atau orang-orang yang lain. Kemudian secara objektif pun kalau dipikir-pikir, secara logika, ya memang sangat wajar kalau seseorang yang ikut ekspedisi itu biasanya pulang dengan perubahan. Entah itu karena ada yang tewas pas ekspedisi, kemudian dia kaget gitu ya. Atau mereka sempat mengalami bahaya, atau sesimpel capek, lelah. Itu kan pasti ada perubahan secara entah itu secara psikologi atau secara fisik. Jadi alasan Derek melapor cuma karena merasa ada perubahan kepada si Dark Regents ini atau tim ekspedisi yang lain, ini kurang masuk akal sebenarnya. Apalagi Derek juga tidak bisa menjelaskan tentang True Creator, tentang reruntuhan tersebut yang berhubungan dengan True Creator dan sebagainya. Itu Derek tidak bisa menjelaskan. Karena kalau misal Derek ini menjelaskan tentang True Creator dan sebagainya, kemudian dia ditanya tahu dari mana, ini info dari mana, Derek nggak bisa menjawab tanpa mengungkapkan keberadaan Terror Club. Kemudian setelah mikir beberapa saat, Derek memutuskan untuk tetap lapor saja. Lapor aja lah, kemungkinan terburuk apa sih yang akan terjadi juga katanya. Jadi Derek pergi ke Twin Tower, mengatakan ke penjaganya kalau ada yang harus dia laporkan secara langsung kepada Chief Colin Iliad. Jadi si penjaga ini nganter ke Colin dan singkat cerita Derek ketemu sama Colin Iliad secara langsung. Nah di sini Colin langsung nanya ke Derek, apa yang perlu kamu laporkan sampai harus langsung ketemu sama gua secara langsung? Kata dia dengan sangat tegas ya, karena dia tidak mau info ini nggak penting. Kalau harus langsung lapor kepada dia, artinya info ini harus sangat penting katanya. Derek pun menjelaskan perubahan temennya yang senyum ke dia tapi kosong, ekspresinya tuh nggak secara biasanya, kayak orang asing. Jadi ada yang aneh setelah ekspedisi. Kemudian Derek menyinggung juga perubahan si Lovia, dimana biasanya Lovia itu nggak stabil, sering berubah, tapi sekarang justru normal sekali. Yang mana ini merupakan keanehan menurut si Derek. Lucu juga ya, dimana pas Lovia ini normal, justru itu yang Derek takut. Tapi ya itu dia ceritakan juga pada ujungnya. Dan si Colin hanya mengatakan oke, katanya. Tapi dia juga bilang akan mengirimkan si Ivlor untuk menginvestigasi apa yang dikatakan sama si Derek ini. Kemudian dia nyuruh si Derek, kalau nanti mau lapor ginian, lapor saja ke penjaga, jangan ke gua secara langsung, katanya. Artinya info ini dianggap si Colin gak terlalu penting, gak sepenting itu untuk dilaporkan ke dia secara langsung. Sehingga karena ini Derek kemudian pergi dari situ dengan rada kecewa. Tapi BTW, Ivlor ini adalah Sequence 7 Psyche Analyst yang ada di Sea of Silver, atau Psychiatrist kalau nama modernnya. Nama kunonya kan Psyche Analyst di Pathway Spectator. Kemudian Ivlor ini juga adalah Beyonder Pathway Spectator terkuat di Sea of Silver, karena mereka itu nggak tahu resep Sequence 6-nya. Jadi mentok itu cuma Sequence 7. Terus ada detail yang menarik di mana setelah Derek pergi dari situ, Colin melihat si Derek dengan menghela nafas kayak kecewa. Meskipun tidak dijelaskan ini maksudnya apa, apakah dia kecewa dengan si Derek atau kecewa kenapa, itu tidak tahu. Tapi sebagai pengingat saja, si Colin Iliad ini sebelumnya mencurigai si Derek telah dikendalikan sama si Amon, atau setidaknya klonnya si Amon. Nashin kemudian balik lagi ke klien yang masih ada di Quella Club, dimana setelah mereka diskusi masalah komisi bodyguard sebelumnya, mereka berempat ini main kartu sebentar dan berbincang seperti biasa. Salah satunya klien nanya tentang temennya si Talim, yang mana tempo hari kan Talim itu sempat cerita ada temennya
yang suka sama orang yang harusnya tidak dia suka. Kemudian Talim nanya juga apakah klan ini kenal dengan orang yang punya kekuatan misterius atau Beyonder. Nah pas waktu itu klan rada takut karena dia merasa apakah si orang ini yang dimaksud ini adalah si Talim sendiri yang mungkin suka sama orang tapi orang ini sudah punya pacar gitu ya, atau bahkan mungkin sudah punya suami, kemudian pengen nyawa Beyonder untuk menyikat si pasangannya. Tapi ternyata bukan di sini. Talim di sini cerita kalau si orang ini adalah pria bangsawan, tapi suka sama wanita yang bukan bangsawan. Jadi tentunya ada pertentangan lah dari keluarganya, karena kan harusnya dia ini menikah dengan bangsawan juga. Itu saja sebenarnya problemnya. Jadi problem yang cukup biasa saja ya. Maksudnya tidak seserius itu sampai melibatkan pembunuhan segala macam. Dan itu pun katanya Talim sudah menengahi juga. Dia menceritakan masalah ini ke si wanita dan katanya si wanita bersedia memutus hubungan dengan si pria bangsawan tersebut. Jadi sekarang sudah aman. Setidaknya itu kata si Talim. Jujur aja gue lupa sih apakah ini ada hubungannya dengan sesuatu nantinya. Jadi gue ceritakan saja daripada nanti kelewat gitu ya. Kemudian pada sore harinya Clan sama Aaron itu pergi ke rumahnya si Will O'Shaughnessy sesuai janji yang tadi. Jadi ternyata si Clan ini disewa sama si Aaron hari tersebut, sama si Mike Joseph itu besok. Singkatnya setelah sampai ke rumahnya si Will, rumahnya ini sudah dihuni oleh orang lain. Pas kalian nanya-nanya, ternyata si Will O'Shaughnessy itu sudah pindah sama keluarganya sejak tanggal sekian lah. Pokoknya dikasih tahu sama si pemilik baru ini sudah pindah. Kemudian sebelum si Clan dan Aaron datang ini, ada juga sekelompok orang yang nanya tentang Will O'Shaughnessy juga. Termasuk mereka ini nanya tentang apakah Will ada ninggalin barang sesuatu. Dan pas dicek ternyata ada beberapa, tapi semuanya sudah diambil sama si kelompok sebelumnya ini. Jadi di rumah tersebut sudah tidak ada barang-barang keluarganya si Will sama sekali. Sehingga di sini si Clan dan Aaron gak ketemu sama si Will, sehingga membuat si Aaron ini belum bisa mendapatkan jawaban tentang misteri kesialannya tersebut. Tapi ya mau gimana lagi, mereka terus balik dan sambil jalan ini Clan nanya-nanya tentang si Will O'Shaughnessy. Akan gua persingkat di sini sebagai pengingat saja karena sudah dijelaskan sebenarnya. Intinya si Will itu ada tumor di kaki kirinya sehingga harus diamputasi, dan yang ngoperasi ini adalah si Aaron Series. Dan Aaron menceritakan pada saat itu Will itu sangat ketakutan. Dia nggak mau dioperasi, tapi karena tumornya ini makin parah, terpaksa harus dioperasi. Nah singkat cerita scene kemudian berpindah keesokan harinya. Kalian bangun seperti biasa, aktivitas normal, makan, mandi, terus dia kedatangan tamu. Kalian awalnya mengira itu adalah si Mike Joseph, karena janjian mereka ini kan memang berangkat pagi ini. Atau kalau nggak bisa, katanya besok, kata si Mike ya, menyewa si Clan menjadi bodyguard untuk pergi ke Eastboro ini. Tapi kalian merasa, kok kepagian si Mike ini datangnya? Harusnya agak siangan dikit gak sih janjiannya gitu ya. Terus pas dibuka ternyata bukan si Mike, ternyata si Aaron Series yang ekspresinya ini kelihatan rada pucat. Jadi ada sesuatu yang terjadi. Sehingga kalian mempersilahkan si Aaron ini masuk, dan singkat cerita Aaron di sini menjelaskan kalau semalam dia itu mimpi buruk dan melihat si Will O'Shaughnessy di mimpinya tersebut. Nah di dalam mimpi Aaron ini scene-nya itu cukup gelap. Terus ada bangunan kayak menara atau tower yang tinggi, di mana menara ini dililit oleh ular berwarna silver yang sangat besar yang hidup dan bergerak melilit menaranya ini. Aaron posisinya ada di dalam menara tersebut, nggak tahu kenapa kok bisa ada di situ, kenapa dia ada di situ, tapi dia naik tangga ke atas sambil membuka pintu di dalam menara ini satu persatu. Jadi di dalam menaranya ini kan ada ruangan-ruangan gitu ya. Dia buka satu-satu ruangan ini sampai akhirnya di salah satu ruangan dia menemukan ada si Will O'Shaughnessy yang ketakutan di pojokan dan dikelilingi kartu tarot. Setelah melihat ada si Aaron di situ, Will ini menjadi sangat senang dan minta tolong ke Aaron. Katanya dia ini mau dimakan sama si ular. Setelah itu kepala si ular raksasa ini nengok ke dalam ke arah si Aaron dan Will O'Shaughnessy, dan Aaron melihat ular ini nggak punya gigi dan nggak punya lidah. Terus mulutnya merah sekali. Itu cerita mimpinya si Aaron. Nah di sini Clan berusaha menjelaskan secara psikologi saja. Kata si Clan, sebenarnya ini mimpi yang normal. Karena dulu kan kamu ini merawat Will O'Shaughnessy yang takut karena mau operasi. Jadi mungkin ini termanifestasi menjadi mimpi kayak gitu, dimana Will ini takut minta tolong ke si Aaron. Itu manifestasi dari takut operasi yang dulu dialami gitu ya, kata si Clan. Tapi Clan juga nanya, kenapa kok tiba-tiba mimpinya baru sekarang gitu ya, tidak kemarin-kemarin. Nah Aaron terus mengungkapkan, setelah pulang dari rumahnya si Will kemarin sama si Clan kemarin, Aaron itu baru ingat kalau dulu setelah si Will main tarot dengan si Aaron yang kemudian membuat si Aaron sial itu, sebenarnya Will juga memberikan sesuatu. Will ini ngasih kertas origami yang dilipat menjadi burung bangau, sambil mengatakan kalau kertas tersebut akan membawa keberuntungan untuk si Aaron. Tapi saat itu karena Aaron itu memang sibuk, dia nggak sengaja menaruh origami ini ke dalam laci kantornya, dan dia lupa
baru inget kemarin pas pulang dari rumahnya si Will kemarin. Akhirnya dia langsung pergi ngambil, untungnya masih ada di laci kantor. Dia ambil dan dia masukin ke dompet. Terus malamnya langsung mimpi tentang si Will O'Shaughnessy ini. Nah, kalian di sini menjelaskan dengan masih mempersimpel keadaan gitu ya. Intinya masalah mimpi buruk tadi sudah dijelaskan kalau itu karena pengalaman Aaron pas ngerawat Will dulu yang takut karena dioperasi. Jadi ketakutan Will itu mungkin termanifestasi menjadi mimpi tersebut. Itu saja, simple. Terus masalah kesialan Aaron, sepertinya Will itu bukan sengaja nyumpahin si Aaron ini supaya sial gitu ya. Karena kan sekarang sudah terungkap kalau Will itu ngasih origami juga sebagai bentuk harapan supaya Aaron ini baik-baik saja. Jadi problemnya sampai sini kan, kenapa Aaron pengen nyari si Will, itu kan dia penasaran kenapa kok Will ini membuat dia sial. Istilahnya itu kayak nyumpahin dia sial gitu ya. Padahal dia itu sudah baik sama si Will pas merawat si Will O'Shaughnessy gitu ya. Jadi dia penasaran kenapa disumpahin sial. Tapi sekarang sudah terjawab, ternyata Will itu tidak nyumpahin si Aaron ini sial karena dia sudah memberikan kertas origami tersebut sebagai bentuk berharap keberuntungan lah, berharap baik-baik saja. Alhasil karena secara tidak langsung sudah terjawab bahwa Will ini tidak berniat nyumpahin si Aaron ini sial, kegundahan Aaron ini sudah hilang dan bahasanya itu nggak suzon lagi gitu ya kepada si Will. Karena sebenarnya dia sendiri yang lupa kalau Will itu juga ngasih origami sebagai harapan baik. Singkat cerita, Aaron pun pulang dengan perasaan yang cukup lega ini. Tapi di sini sebenarnya gue sendiri juga bingung sih, kenapa Aaron ini nggak securiga itu dengan fakta bahwa kok bisa perkataan si Will tentang kesialan Aaron itu menjadi nyata gitu ya. Kenapa Aaron itu nggak penasaran tentang kesialan ini kok bisa nyata gitu. Tapi ini bisa dijelaskan juga sih dengan sistem religius di LOTM ini yang memang tidak menutup sepenuhnya tentang kemistisan ya. Orang-orang biasa pun masih tahu kalau para gods itu ada yang bisa mereka ikuti, bisa ngasih keberuntungan atau rezeki atau apalah. Dan mungkin masih ada konsep nyumpain atau konsep karma, itu mungkin masih ada di dalam kepercayaan orang-orang biasa ini. Jadi mungkin saja Aaron ini menganggap kesialan yang dia alami itu juga bagian dari itu, dari sistem dunia ini yang memang ada itunya gitu ya, secara entah itu religius atau secara kemistisan yang level rendah lah, bukan dari segi kemistisan yang biander gitu ya. Paham gak sih? Ribet ya? Ya itulah, semoga paham. Nah, tapi setelah Aaron pulang, kalian memikirkan hal tersebut secara kemistisan biander. Karena sebenarnya penjelasan si Clan tentang mimpi Aaron tadi itu ada benarnya juga. Mimpinya ini mungkin memang manifestasi dari si Aaron yang khawatir dengan si Will, karena dulunya itu Will takut dioperasi dan sebagainya. Tapi masalahnya sekarang, kenapa Aaron ini mendapatkan mimpi tersebut setelah dia ngambil kertas origami yang dikasih sama si Will? Artinya kan mimpi ini ke-trigger dari kertas ini. Mimpinya ini baru muncul setelah dia megang origaminya. Dimana si Clan tadi juga sempat melihat kertasnya ini dengan spirit vision, tapi nggak merasa ada yang aneh sama sekali, kayak kertas origami biasa aja. Terus kata si Clan, ada 2 metode setidaknya yang dia tahu bagaimana cara memberikan mimpi ke si Aaron, bagaimana cara men-trigger mimpi si Aaron ini. Pertama adalah dengan skill Beyonder Sequence 7 Nightmare di Pathway Sleepless. Yang ini sering kita lihat di volume 1 dilakukan oleh Captain Dune, sering menyusup ke mimpi orang lain untuk mempengaruhi mereka gitu ya. Atau cara kedua adalah dengan memasangnya langsung dari Spirit World. Ini penjelasan rada panjang, tapi intinya konsepnya kan semua jiwa manusia itu terhubung ke spirit world. Jadi seorang Beyonder itu bisa menanamnya langsung ke astral projectionnya si Aaron Series ini dari spirit world, yang mana kalian masih nggak bisa melakukan hal tersebut karena sangat susah. Nah, kalian pun menduga sosok Will O'Shaughnessy ini tidak sesimpel itu, karena ada banyak hal yang bisa dicocokologi di sini. Pertama, Aaron melihat ular raksasa di mimpinya. Kedua, kasusnya tempo hari itu berkaitan dengan keberuntungan si Aaron Series, yang mana aspek keberuntungan, kesialan dan sebagainya itu tentunya berkaitan erat dengan takdir atau fate. Dari hal ini kalian kepikiran lah dengan sebuah pathway, yaitu Pathway Monster. Dimana di part 25 di Diary si Rochelle, Zarathul itu sempat menjelaskan kepada si Rochelle kalau Pathway Series itu fokus utamanya bukan fate, bukan takdir. Pathway yang inti utamanya adalah fate, core-nya adalah fate, adalah Pathway Monster, yang sequence satunya bernama Snake of Mercury atau Snake of Fate, ular. Rada nyambung nih, rada bisa dicocokologikan dengan mimpi si Aaron Series tadi, dan keberuntungan yang berhubungan dengan fate atau takdir ya, itu kayak Pathway Monster. Jadi apakah Will ini Beyonder Pathway Monster? Bahkan apakah sequence 1 Snake of Mercury gitu ya? Atau justru dia ini sedang dikejar oleh Beyonder sequence 1 ini? Karena di mimpinya tadi kan Will ini ketakutan dengan si ular. Jadi apakah si ular ini adalah Snake of Mercury, seorang Beyonder sequence 1 yang sedang menarget si Will O'Shaughnessy? Tapi ini masih belum bisa dikonfirmasi, hanya dugaan saja dan lagi-lagi cocokologi dari si Clan. Nah, rencananya Clan itu pengen menginvestigasi lebih lanjut dengan mendefine origami yang dikasih sama si Will.
atau langsung masuk ke mimpinya si Aaron Series dengan menggunakan Dream Charm, yang mana ini sering dilakukan sama si Klein di volume 1 dulu ya, pas jadi peramal di Divination Club. Nah tapi terus di sini dijelaskan juga sedikit tentang Spirit World. Bukan sedikit sih, ini panjang lebar pak. Tapi intinya, kenapa Klein sebelumnya berasumsi mimpi Aaron tadi itu bisa dipasang dari Spirit World. Jadi Spirit World itu kan kayak sebuah dimensi yang mengandung semua pengetahuan gitu ya. Semua orang terhubung ke situ. Alur semua waktu nyatu di situ, tidak ada konsep masa lalu, masa depan, semuanya ngumpul di Spirit World ini. Tumpuk-tumpukan juga dengan dunia nyata, pokoknya pengetahuan tak terbatas dari mana-mana, dari segala arah, bahkan dari masa lalu, masa depan sekalipun berkumpul di Spirit World ini. Itulah kenapa ada konsep divination yang narik informasi dari Spirit World ini untuk mendapatkan informasi yang sudah terjadi atau bisa juga dari yang masa depan. Karena memang tidak ada konsep masa lalu, masa depan, semua ngumpul di Spirit World. Nah tapi dapat informasinya itu kayak simbol-simbol, berbentuk simbol-simbol, konsep-konsep, bukan informasi secara gamblang gitu ya. Jadi harus dipahami sendiri oleh si orangnya. Makanya nggak semua Beyonder punya level yang sama dalam divination. Ada pathway yang divination-nya ini OP, ada yang bahkan tidak bisa divination sama sekali. Nah kemudian karena di Spirit World itu nggak ada konsep waktu, nggak ada konsep arah, semuanya bisa tumpuk-tumpukan dari segala arah. Jadi tidak seperti konsep ruang 3 dimensi seperti di dunia nyata gitu ya. Itulah kenapa dikatakan sangat susah untuk menemukan posisi astral projection-nya seseorang di Spirit World. Bahkan kalau misalnya kalian ini berdiri samping-sampingan dengan si Aaron Series di dunia nyata, kemudian kalian pergi masuk ke Spirit World, dia belum tentu bisa menemukan jiwanya si Aaron atau astral projection-nya si Aaron Series ini, karena posisinya belum tentu samping-sampingan kayak di dunia nyata. Kemudian pun kalau kalian ini memutuskan untuk menjelajahi Spirit World, ada risiko yang sangat besar. Kalau dia kesasar, nggak nemu jiwanya si Aaron, atau bahkan pada ujungnya nggak bisa balik lagi ke tubuhnya sendiri, tubuhnya si Klein ini bisa dibilang akan tidak punya jiwa, jadi sayur, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sedikit bisa dibayangkan seberapa tingginya level si Willa Oseptin ini kalau dia memang bisa memasang mimpinya si Aaron Series tadi, langsung dari jiwanya yang ada di Spirit World. Itu susah sekali, kata si Klein, levelnya tinggi sekali. Kalau beruntung pun, harus seberapa beruntung dia ini. Tapi lagi-lagi ini masih dugaan si Klein, belum tahu si Will ini sebenarnya seperti apa, makanya dia pengen menginvestigasi lebih lanjut. Nah tapi singkat cerita, balik lagi ke si Klein. Setelah si Aaron ini pulang, Klein ini nunggu si Mike Joseph cukup lama, dan karena tidak datang, berarti si Mike ini bisanya besok. Jadi kalian pergi ke dimensi Grey Fox sebentar untuk mendefine apakah menginvestigasi Will Oseptin itu berbahaya. Dan jawabannya adalah tidak. Bahkan kalian cukup kaget, ternyata tidak ada bahaya sama sekali. Nah singkat cerita, kalian terus pergi menemui si Kohler. Mereka ini terus pergi ke rumahnya si Liv untuk si Klein ngasih balik bukunya si Daisy, yang sebelumnya si Daisy ini ngirim surat untuk meminta bukunya dibalikin gitu ya. Setelah sampai, Daisy ini langsung lihat si Klein datang ke rumahnya dengan membawa bukunya tersebut. Tapi karena dia ini masih nyetrika, dia nggak langsung menghampiri si Klein. Dia habisin dulu kerjaannya, baru terus setelah itu pergi ke si Klein. Intinya di sini si Daisy terima kasih, si Liv dan Freya juga ikutan terima kasih. Terus Klein ngabarin juga ke mereka kalau besok itu ada temen reporternya yang mau nginterview atau ngawawancarai si Daisy ini. Kalian juga ngasih duit ke si Daisy, alasannya untuk DP interview gitu ya. Dan sisanya itu akan dibayar lagi besok sama si reporter katanya. Yang mana gue curiganya sih ini Klein aja yang ngasih gitu ya, karena pengen berbagi aja, bukan karena membayar wawancara. Tapi Daisy awalnya menolak karena dia ingin secara sukarela bercerita atau mengungkapkan kejahatan si Kapim tersebut tanpa dibayar. Tapi Klein rada maksa, terus si Liv juga nyuruh si Daisy menerima. Jadi ujungnya dia menerima duit dari si Klein tersebut. Di sini cukup dijelaskan panjang lebar lagi tentang ironi seberapa miskin kehidupan ekonomi bawah ini. Tapi kayaknya akan gue skip, ada di chapter 387 sampai 388. Kayaknya sejauh ini gue sudah cukup menjelaskan gambaran seberapa buruk kondisi di Isburu ini ya. Jadi kita akan skip dulu. Kalau terlalu banyak itu akan membosankan. Nashin kemudian berpindah ke Audrey yang lagi-lagi les dengan Escalante. Singkat cerita, dia les seperti biasa, dan pada akhir lesnya Escalante itu mengundang Audrey untuk datang ke pertemuan atau bahasa dia itu seminar yang akan didatangi oleh member komunitas kemistisan. Memang rada kayak perkumpulan biasa gitu ya, secara bahasa kayak komunitas biasa aja, tapi Audrey meyakini ini adalah perkumpulan psychology alchemist atau setidaknya terkait dengan psychology alchemist sebagai jembatan untuk si Audrey ini join ke mereka. Meskipun secara bahasa si Escalante ini bilangnya kayak komunitas biasa aja gitu ya. Jadi Audrey tentunya langsung menjawab mau ikut karena ini adalah tujuan utama dia untuk bersinggungan dengan psychology alchemist dan join ke mereka.
untuk menjadi mata-mata gitu ya dari Hikaru Club. Kemudian setelah si Escalante ini pergi, Sushi ternyata juga ikut semangat dan minta mau ikut juga. Dimana sudah dijelaskan tempo hari kalau Sushi ini ternyata sangat suka dengan psikologi. Bahkan di sini saja, sebelum les tadi, si Audrey itu belum siap, si Sushi ini yang memang sudah tahu jadwal lesnya gitu ya, itu sudah siap duluan Pak. Saking semangatnya dia ini. Jadi pas diundang ke pertemuan ini, Sushi sebenarnya pengen ikut. Sayangnya Audrey tidak bisa janji karena tidak tahu juga aturannya bagaimana. Jadi belum tahu bisa atau enggaknya membawa si Sushi ini. Singkat cerita, pada malam hari kalian berencana menyusup ke rumahnya si Aaron untuk menginvestigasi terkait Will of Septim tadi. Di sini kalian membawa Master Key, terus membawa tongkat juga untuk mendefine jalan pulang nanti. Karena kalau misal dia disasarin sama Master Key-nya, kalian bisa pakai tongkatnya ini untuk mendefine jalan pulang, tidak perlu mencari ranting pohon. Jadi dia pergi ke rumahnya si Aaron, nyusup diam-diam, membuka pintu dengan Master Key, masuk ke kamar, terus membuat istrinya si Aaron ini tidur dengan slumber charm. Maksudnya dia ini sudah tidur memang, tapi dipakein slumber charm supaya tidak mendadak bangun gitu ya. Jadi untuk jaga-jaga kalian memakai slumber charm. Setelah itu kalian melakukan dream divination kepada si Aaron, dan singkat cerita kalian melihat scene yang sama seperti yang dijelaskan sama si Aaron kemarin, tapi di sini sedikit lebih detail. Jadi ada sebuah menara berwarna hitam yang dililit sama ular, dan tubuh si ular ini ada banyak sekali simbol. Kalian melihat ada juga si Aaron yang naik tangga menara ini sampai nantinya ketemu sama si Will. Tapi sampai sini setelah memeriksa langsung, kalian yakin kalau ini bukan mimpi yang berasal dari skill Nightmare kayak Captain Dune, karena kalian tidak merasakan ada yang memandu mimpinya tersebut. Nah, kalian masih mengikuti si Aaron ini untuk naik tangga yang sangat membingungkan katanya, di mana strukturnya ini sangat kacau dan tidak bisa dibayangkan. Kalau kalian nonton film Harry Potter itu mungkin kayak gitu ya, ada tangga yang naik, tapi ada juga yang miring, tapi gravitasinya beda. Gitulah, pokoknya cukup aneh, bentuknya ini aneh. Sampai bahkan setelah jalan beberapa saat pun kalian itu nggak tahu dia ini ada di mana. Apakah naik ke atas atau turun ke bawah atau masih di tengah-tengah atau gimana? Karena bentuknya ini aneh. Intinya dia mengikuti si Aaron series sampai dia ketemu sama si Will yang ada di pojokan dan ketakutan. Si Will ini terlihat memegang sepak kartu tarot. Kemudian dia melihat ada si Aaron, terus dia ngomong kalau dia mau dimakan sama si ular kepada si Aaron. Setelah itu kalian melihat si ular, palanya nengok ke mereka, melihat ke mereka. Will kemudian teriak dan kartu tarot di tangannya ini jatuh semua. Sisa satu kartu di tangannya, yaitu kartu Wheel of Fortune. Setelah itu mimpinya selesai. Jadi singkatnya, kalian di sini masih yakin kalau kasus ini melibatkan sesuatu yang sangat berbahaya. Ada kaitannya dengan sequence 1 Snake of Mercury. Dugaan terbaik si kalian, Will ini mungkin sedang ditarget sama sequence 1 Snake of Mercury. Tapi yang bikin kalian penasaran adalah di saat yang sama, Will-nya sendiri ini juga sangat misterius. Dia ditarget sama sequence 1, tapi masih aman sampai sekarang. Bahkan kenapa dia ditarget itu pun sudah tidak wajar gitu ya. Kenapa anak kecil ditarget sama sequence 1 coba? Siapa memangnya si Will of Septim ini? Identitasnya ini siapa? Nah, alhasil kalian rada bingung di sini. Dia takut terlibat karena ini sangat berbahaya, di mana sequence 1 itu sosok yang bisa dibilang sudah god gitu ya. Tinggal dikit lagi ini true god Pak. Nggak bisa dilawan sama si kalian mau gimana pun. Trik apapun nggak bisa menang. Kemarin aja nahan si Amon udah hampir kecolongan gitu ya. Untungnya masih beruntung dan itu pun nahan doang. Tidak bisa dibayangkan kalau misal mereka bentrok secara langsung. Jadi kalian di sini rada bingung apakah lanjut atau enggak gitu ya. Karena kemungkinan besar kasusnya si Will of Septim ini berkaitan dengan sequence 1. Tapi karena masih penasaran, kalian di sini setidaknya pengen mengungkap sedikit lagi. Kalian sebelumnya menyimpulkan kalau mimpi Aaron ini bukan di-trigger oleh skill sequence 7 Nightmare, tapi memang dari kertas origami yang dikasih sama si Will. Jadi kalian mencari origaminya si Will of Septim yang dikasih kepada si Aaron di dompetnya si Aaron. Kemudian dia mendefine di mana lokasi Will of Septim dari kertas tersebut. Setelah beberapa kali mencoba mendefine, tongkat si klan ini jatuh menunjuk ke arah si Aaron series berkali-kali. Jadi bukan menunjukkan lokasi Will of Septim, tapi malah menunjukkan lokasinya si Aaron. Kalian nggak tahu pastinya kenapa, entah ada intervensi dari sesuatu atau gimana. Pokoknya divinasinya ini mengarah ke Aaron terus. Jadi kalian memutuskan untuk membawa kertas ini pulang untuk didefine di dimensi Greyfog. Jadi kalian menukar origaminya ini dengan origami palsu yang dia bikin. Meskipun rada nggak mirip sih, tapi ya Aaron kayaknya nggak akan tahu juga bedanya bagaimana. Kalian terus pulang pergi ke dimensi Greyfog untuk mendefine lokasi Will of Septim dari si origami ini. Di sini divination si klan berhasil menunjukkan sosok Will yang sedang duduk santai melihat keluar jendela dan ada terdengar suara sungai. Will ini memegang kartu tarot di tangannya dan di sampingnya ada balok kayu kayak Lego mainan gitu ya, yang membentuk ular melingkar nyaplok ekornya sendiri. Jadi membentuk lingkaran. Itu hasil divinationnya. Nah, dari sini nih yang bisa kalian simpulkan cuma satu, yaitu mungkin lokasi Will ini ada di dekat sungai Tusok.
itu saja, karena infonya ini sangat terbatas. Kemudian dengan ada balok kayu yang membentuk ular melingkar lagi, ini lagi-lagi mengaitkan si Will dengan Snake of Mercury. Meskipun masih nggak tahu juga ya, ini misterinya seperti apa sebenarnya sampai sini. Jadi bisa dibilang klien sampai sini sudah mentok, dan kalau dia lebih dalam lagi menyelidiki kasus tersebut, dia takut yang tadi. Takutnya ini berkaitan dengan sequence 1 Snake of Mercury, yang tidak mungkin kalian bisa lawan, terlalu tinggi levelnya. Jadi rencananya kalian sudah di sini saja masalah Will of Septin ini. Besok si klan ini akan mengembalikan lagi kertas origaminya ini kepada si Aaron, dan mungkin akan menyuruh Aaron ini untuk pergi ke Church of Evernight dan menceritakan dengan detail kisahnya masalah si Will ini supaya diurus secara proper sama Nighthawk. Kalian terus keluar dari Greyfog dan langsung tidur. Nah, pas tidur, kalian tiba-tiba sadar kalau dia ini sedang mimpi. Seperti biasa, seperti di volume 1, kalau kalian ini sadar kalau dia sedang bermimpi, artinya ada sosok yang menyusup ke mimpinya tersebut. Dimana di mimpi ini, ceritanya itu kalian kedatangan seorang tamu, seorang pria yang kalian duga adalah sequence 7 Nightmare yang menyusup ke mimpinya tersebut. Dugaan si kalian ini adalah personel Nighthawk, karena pria ini kemudian nanya ke kalian tentang si Aaron series, kenapa dia mengunjungi si klan, cerita apa, ada masalah apa, dan sebagainya. Jadi kalian meyakini ini adalah Nighthawk yang mengurus kasusnya si Aaron dan Will of Septin. Di sini kalian tentunya menjelaskan semuanya secara cukup detail, dari si Aaron yang dapat pasien Will of Septin, kemudian sial, terus nyari si Will, tapi Will pindah rumah duluan, terus besoknya mimpi buruk, dan seterusnya. Pokoknya cukup detail, bahkan kalian juga menceritakan mimpinya si Aaron itu seperti apa dengan cukup detail. Tentang menara dililit ular, tentang kertas origami yang dikasih sama si Will, intinya cukup detail lah. Karena memang niat si klien ini kan, dia pengen kasus ini supaya diurus sama Nighthawk saja gitu ya. Terlalu berbahaya untuk si klien ini yang mengurus sendiri. Jadi dia cerita saja semuanya apa yang dikatakan sama si Aaron, atau apa yang mereka alami selama ini. Tapi tentunya tidak menjelaskan keterlibatan si klien ya sebagai Beyonder. Dia cuma menjelaskan dari sudut pandang detektif yang normal saja. Sehingga setelah itu si pria ini puas dengan jawaban si klien dan pergi dari situ. Dimana kata si klien, kayaknya Nighthawk ini memang mengawasi Aaron sejak si Aaron ini melaporkan kejadian kesialannya tersebut kepada Bishop ya, yang disuruh sama si klien tempo hari. Pertama kali si Aaron ceritakan, klien sudah menduga ada yang tidak beres secara kemistisan. Jadi klien menyuruh si Aaron itu untuk datang ke church dan temui Bishopnya secara langsung. Kemudian si Aaron dibuat tidur sama Nighthawk kayaknya, dan setelah pulang kesialannya sudah hilang. Nah dari situ mungkin sudah melibatkan Nighthawk, dan Aaron ini sudah diawasi oleh Nighthawk. Jadi kayaknya mereka juga tahu kalau kemarin itu Aaron pergi ke rumahnya si Will dengan si klien, dan besoknya langsung ke rumah si klien lagi dengan rada pucat karena mimpi buruk. Itu mereka awasi, makanya mereka nyari info dari si klien karena tahu klien ini terlibat dengan si Aaron. Nah terus mungkin setelah menyusup ke mimpinya si klien tadi untuk nanya-nanya tentang si Aaron, si Nighthawk tadi mungkin langsung pergi ke rumahnya si Aaron untuk mengecek kertas origaminya si Will ya. Karena kan si klien tadi menceritakan juga tentang masalah origami ini. Nah tapi kan kertas yang asli ini ada di Greyfog, sudah diambil sama si klien tadi. Jadi yang mereka bawa nanti dari dompetnya si Aaron itu kertas palsu yang dikasih sama si klien gitu ya. Tapi kata si klien, nggak apa juga sih, karena si klien ini pun sudah berusaha mendefend segala macam kertas ini, tapi tidak bisa mendapatkan hasil apapun juga. Padahal dia ini sudah sequence 7 Pathway Seer. Dia baru dapat hasil setelah masuk ke dimensi Greyfog. Jadi kayaknya meskipun Nighthawk ini berusaha mendefend kertas yang asli pun, mereka nggak akan berhasil juga mendefend apapun pada ujungnya. Nah singkat cerita, keesokan harinya kalian sudah siap-siap berangkat sama Mike Joseph karena sudah janjian untuk mewawancara si Daisy. Kemudian si Mike ini datang, tapi rupanya ada juga si Aaron Series masih datang lagi ke situ. Jadi mereka berbincang sebentar di sini sebelum berangkat. Aaron cerita kalau semalam dia itu mimpi buruk lagi. Jadi semenjak dia membawa kertas origami ini, dia mimpi buruk terus katanya. Di sini kalian melihat kertasnya sudah beda lagi, jadi kayaknya memang sudah ditukar sama si Nighthawk kemarin, tapi kayaknya Aaron gak sadar. Kemudian tidak dijelaskan juga mimpi buruk seperti apa yang dialami sama si Aaron. Tapi asumsi gua mungkin karena disusupi sama si Nighthawk kemarin ya. Kayaknya tidak mungkin dari si Will of Septin, karena kan kertas yang asli sudah dibawa sama si Klien ke dimensi Greyfog. Jadi kayaknya karena mimpi si Aaron ini sudah disusupi sama si Nighthawk. Terus karena di sini si Klien juga sudah mentok dengan kasus ini, Klien hanya mengiyakan kalau ada problem sesuatu dengan si Aaron. Jadi Aaron mimpi buruk itu kayaknya memang ada sesuatu yang tidak wajar. Tapi solusi dari si Klien di sini, dia langsung menyuruh si Aaron itu untuk pergi ke Church of Evernight saja dan menceritakan ke bishopnya secara langsung. Pokoknya Klien langsung membelokkan solusinya ini ke arah religius ya, yang lebih gampang sebenarnya karena nantinya akan diurus secara langsung sama Nighthawk.
Nah, singkat cerita kalian berangkat sama si Mike Joseph ke Eastborough, kemudian ngewawancara si Daisy. Normal saja Daisy menceritakan pengalamannya tersebut. Kemudian kemarin kan Mike mengatakan kalau dia tuh juga punya tujuan untuk mengungkap siapa si hero bandit Black Emperor ini. Jadi Mike di sini nanya ke Daisy, kira-kira siapa saja orang-orang yang spesial dalam kasus ini yang Daisy tahu. Karena untuk petunjuk gitu ya, siapa tahu hero bandit Black Emperor ini bergerak karena kenal salah satu wanita yang diculik. Tapi karena Daisy ini tidak tahu siapa-siapa kecuali si Clan dan si Pak Reporter ini yang berbeda dalam hidupnya gitu ya. Dia tidak ada orang yang baru siapapun kecuali si Clan dan si Mike Joseph ini yang baru dia kenal, kata dia. Jadi Mike di sini mentok, tidak dapat petunjuk lagi untuk investigasi karena dia sendiri bukan hero banditnya dan dia percaya si Clan ini juga bukan hero banditnya. Jadi karena tidak ada info tambahan lagi, mereka pun pulang. Terus Mike cerita juga di sini kalau dia tuh kayaknya pengen membantu para korban dengan memberikan proposal ke pemerintah untuk memanfaatkan asetnya si Kapim untuk dijadikan uang. Dan nantinya uang hasil asetnya ini untuk membantu para korban. Sehingga kalian di sini memuji si Mike sebagai reporter yang sangat baik, paling mulia yang dia kenal katanya. Tapi si Mike di sini pinter juga, dia sadar terus nanya ke Clan, kayaknya reporter yang lu kenal cuma gua dah, kata dia. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sebenarnya di plotnya ini sudah hari Senin ya, jadi ada pertemuan Terror Club sebenarnya sore harinya nanti. Tapi karena sudah panjang sekali, kita lanjut di video selanjutnya saja. Video ini ada di chapter 381 sampai 390. Seperti biasa kita masuk ke Saweria. Tapi gua napas dulu ya. Yang pertama dari Idar. Apa nih bacanya ya? Semangat bang, saya baru mulai ngikutin LOTM. Terima kasih Yidaf. Saya semangat sekali BTW. Kemudian dari Keba, bang buat video short dong yang ngebahas tentang Outer Deities, Celestial Worthy, GOO, Sephiroth dan lain-lainnya. Tapi kayaknya nggak ada waktu ya. Kali itu nggak bisa jadi short pak, nggak bisa jadi video short karena kayaknya panjang sekali. Harusnya jadi video wiki itu. Tapi selain bener juga tidak ada waktunya. Tapi sebenarnya gue itu rada bingung kalau bikin wiki itu. Takutnya jadi spoiler pak. Kemudian rada susah juga bikinnya pak, karena gue harus nyari lagi setiap cuil informasi di setiap chapter novelnya gitu ya, yang memang biasanya kepencar-pencar. Jadinya lama sekali untuk bikin satu video saja. Kalau ngikutin di website wikinya doang itu biasanya kurang detail dan gue kurang puas. Jadi gue kudu ngumpulin lagi info-info dari novelnya langsung. Itu yang bikin lama sebenarnya. Jadi belum tahu apakah akan lanjut seri wiki dalam waktu dekat. Kemudian dari Rama, hai bang. Halo Ram. Kemudian dari Parji, lanjutin LOTM, gua tunggu terus. Oke kalau gitu, jadiin. Kenapa pas gua baca ini nadanya kayak tengah-tengah antara minta tolong sama nyuruh ya? Lanjutin LOTM, gua tunggu terus gitu. Apa salah ya gua bacanya? Sabda Sapta Naya. Saya tidak bisa membaca ini. Saya orang Jawa, jadi tidak paham bahasa Sunda ini ya kayaknya ya. Tapi terima kasih. Kemudian dari Nuaiman, bang pas si Clan Ritual Sequence Zero, Adam kok bisa terhubung dengan Chaos? Mohon penjelasannya. Ini dijelaskan di chapter 1357. Di situ Adam dalam proses nyatu dengan True Creator, kemudian menjalin koneksi juga dengan Chaos dengan bantuan si Arrows dan Blasphemy Slate kedua. Karena si Arrows itu kan dipercaya berasal dari Chaos. Kemudian Blasphemy Slate kedua itu juga dari mayatnya Ancient Sun God yang sudah hampir GOO, sudah hampir God Almighty, pemegang Chaos. Jadi Adam bisa menjalin koneksi dari situ. Meskipun gua ingatnya cuma sebagian ya, tidak sepenuhnya menguasai, tapi bisa mengendalikan sebagian otoritas dari Chaos. Kemudian di Ritual Sequence Zero-nya si Clan, Adam itu sudah nyatu dengan True Creator, tapi personanya si Adam yang dominan. Kemudian sudah ada kendali sebagian dengan Chaos tadi. Jadi tinggal 3 pathway saja untuk menjadi GOO. Terus Adam nge-envision 3 pathway ini. Apa ya envision itu ya? Dia membayangkan 3 pathway ini, tapi terus jadi nyata. Jadi uniqueness 3 pathway ini jadi nyata karena dibayangin sama si Adam. Ini kayaknya skill dari pathway spectator, pathway visionary. Alhasil dia bisa jadi Great Old One meskipun sementara doang, dan karena 3 pathway tadi itu ibaratnya palsu gitu ya, cuma dibayangin saja sama si Adam. Jadinya dia nggak sekuat kalau jadi God Almighty beneran. Tapi itu pun sudah bisa ngelawan 3 True God sekaligus. Jadi dia ngelawan si Lord of Storm, Blazing Sun, sama Knowledge Wisdom sekaligus. Kemudian dari yapgani@gmail. Semangat terus Gan. Masih semangat. Kayaknya bahkan terlalu semangat dah gua. Audio gua ini banyak yang nge-clipping ternyata pas gua lihat di laptop ini. Terlalu keras suara gua. Tapi ya kayaknya bisa saya benerin nanti di post processing. Aman. Jadi kalau kalian merasa suaranya rada pecah,
Itu mungkin karena ngeclipping tapi gua turunin ya. Ya nanti akan gua fix lah. Kemudian dari Jaki, apakah Amanisis salah satu transmigrator sebelum Rosel dan Klein? Dan apa yang terjadi sama Cosmo? Pertanyaan pertama betul, sebelum Rosel itu ada si Amanisis alias Evernight Goddess yang keluar pertama dari Greyfolk. Setelah itu Rosel, setelah itu si Klein. Kalau Ancient Sun God itu kan dari Chernobyl ya, jadi bukan dari Greyfolk. Jadi di volume 1 itu ada 4 orang modern atau 4 transmigrator. Apa yang terjadi sama Cosmo? Nah ini Cosmo itu apa Pak? Apakah maksudnya kosmos? Kalau kosmos itu rice cooker. Kosmos itu adalah universe yang di luar bumi, yang ada di luar bumi, luar angkasa itu disebut kosmos. Kalau Beyonder keluar dari bumi, keluar dari barrier bumi, itu ke kosmos. Nah gua nggak terlalu paham nih apa maksudnya dengan pertanyaan apa yang terjadi sama Cosmo ini. Jadi mohon maaf belum bisa menjawab. Lalu dari Kacung Termul, terima kasih Bang. Terima kasih juga atas traktirannya. Kemudian dari Sunik, Amon itu siapa, ada di sequence berapa, dan apa hubungannya sama Klein atau sama Greyfolk? Thanks. Amon itu adalah Kings of Angels Pathway Error atau Pathway Marauder. Pas sampai alur video ini ya, itu masih Kings of Angels Pathway Error. Jadi dia punya sequence 1 dan uniqueness Pathway Error. Jadi tinggal satu lagi karakteristik sequence 1 atau tinggal 2 ya. Pokoknya kalau dia berhasil ngumpulin 3 biji sequence 1 dan uniqueness, dia bisa jadi True God. Seperti yang sudah diduga sama si Derek di video sebelumnya, di mana dugaan dia itu benar bahwa Amon itu adalah keturunan dari godnya Seer of Silver alias Ancient Sun God yang sudah tewas. Ini ada konspirasi yang cukup besar di baliknya, tapi akan dibahas nanti saja. Tapi Ancient Sun God sendiri punya 2 anak, yaitu Adam dan Amon. Apa hubungannya Amon sama Klein atau Greyfolk? Intinya Amon itu pengen jadi LOTM, dan syarat untuk menjadi LOTM adalah dia butuh Greyfolknya si Klein. Greyfolk ini namanya Sephira Castle yang merupakan kunci untuk menjadi LOTM, Lord of Mysteries. Jadi untuk menjadi LOTM, singkatnya si Amon itu kudu jadi True God di 3 pathway, Pathway Marauder, Pathway Apprentice, pathway-nya si Force, dan Pathway Seer, pathway-nya si Klein. Selain itu juga butuh Greyfolk. Udah. Singkatnya, kenapa Amon pengen masuk ke Greyfolk kemarin adalah pengen ngambil alih Greyfolknya ini karena itu syarat untuk menjadi LOTM. Begitu. Selain itu sebenarnya tidak kenal satu sama lain. Klein nggak kenal sama si Amon, Amon juga nggak kenal sama si Klein. Tapi Amon tahu ada Greyfolk dan si Klein ini entah kenapa punya kendali kepada si Greyfolk. Jadi dia pengen ngambil alih, pengen ngerebut. Intinya itulah. Oke, sudah habis Saweria, itu saja untuk video kali ini. Semoga bisa menghibur waktu luang kalian. Jangan lupa like dan subscribe, bisa beliin kopi juga di deskripsi. Terima kasih untuk sudah mengopi hari ini, semoga terjawab semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Adios.